Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukun ternyata juga wali. Hanya saja dia bukan wali Allah Ta'ala, melainkan wali setan. Penjelasan mengenai hal ini banyak dijumpai dalam ayat Al-Quran dan hadis. Tatkala Rasulullah SAW melihat salah satu bintang dilempar, kemudian bersinar, beliau bertanya kepada para sahabat, "Apa yang kalian katakan tentang hal ini pada masa jahiliyah?" Para sahabat menjawab, "Dulu kami berkata bahwa bintang dijatuhkan itu karena orang penting telah meninggal dunia atau orang penting telah lahir." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Bintang dilempar atau dijatuhkan tidak karena kematian orang atau karena kehidupannya, namun jika Allah telah memutuskan sesuatu, maka para malaikat memikul arsy bertasbih. Kemudian seluruh penghuni langit sesudah mereka bertasbih. Kemudian diteruskan malaikat-malaikat sesudah mereka, hingga tasbih memenuhi seluruh penghuni langit. Penghuni langit bertanya kepada malaikat-malaikat pemikul arsy, 'Apa yang difirmankan Tuhan kita, wahai malaikat?' Malaikat pemikul arsy menjelaskan kepada penghuni langit apa yang difirmankan Allah. Kemudian penghuni setiap langit meminta penjelasan tentang apa yang difirmankan Allah, hingga informasi tentang apa yang difirmankan Allah menyebar ke seluruh penghuni langit dunia. Kemudian setan-setan mencuri wahyu tersebut. Selanjutnya mereka dilempar dengan bintang tersebut. Kemudian mereka memberikannya kepada wali-wali mereka. Apa yang mereka bawa dalam bentuk aslinya adalah benar, namun mereka memberi tambahan ke dalamnya." Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam bukunya berjudul Ensiklopedia Muslim menyebut hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang dukun, beliau juga bersabda, "Mereka tidak ada apa-apanya." Para sahabat berkata, "Ya, namun mereka kadang-kadang mengatakan sesuatu pada kami, kemudian sesuatu tersebut menjadi benar." Rasulullah SAW bersabda, "Perkataan tersebut adalah kebenaran yang dicuri jin. Ia mendengarkannya ke telinga wali-walinya. Kemudian wali-walinya menambahkan 100 kebohongan di perkataan tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang dari salah seorang dari kalian, melainkan ia didampingi teman dari jin." Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya setan mengalir di peredaran darah anak keturunan Adam. Oleh karena itu, himpitlah dia di peredarannya dengan puasa." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan, setan mempunyai wali-wali dari kalangan manusia. Setan berkuasa atas mereka, kemudian membuat mereka lupa zikir kepada Allah Ta'ala, membujuk mereka kepada keburukan, dan menyodorkan kebatilan kepada mereka, mentulikan mereka dari mendengar kebenaran, dan membutakan mereka dari melihat bukti-bukti kebenarannya, tuturnya. Mereka tunduk kepada setan dan taat pada perintah-perintahnya. Setan merayu mereka dengan keburukan dan menjerumuskan mereka ke dalam kerusakan dengan tasyin atau menghias sesuatu sehingga terlihat sebaliknya, hingga ia kenalkan kemungkaran kepada mereka dan mereka pun mengenalnya. Setan membuat menghias kebaikan sebagai kemungkaran kepada mereka dan mereka memungkiri kebaikan tersebut. Mereka adalah musuh-musuh wali-wali Allah Ta'ala dan perang selalu meledak di antara kedua kelompok. Wali-wali Allah Ta'ala setia kepada Allah, sedangkan mereka memusuhinya. Wali-wali Allah Ta'ala mencintai Allah Ta'ala dan membuatnya ridho, sedang mereka membuatnya marah dan murka kepada mereka. Murka kutukan Allah Ta'ala atas mereka. Kendati banyak sekali kejadian-kejadian luas biasa terjadi pada mereka, setiap mereka bisa terbang ke langit atau berjalan di atas air. Sebab itu tidak lain adalah istidraj dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang memusuhinya atau menjadi penolong setan dalam menghadapi orang-orang yang setia kepadanya.
Adapun perbedaan antara karamah Rabbaniyah wali-wali Allah dengan kejadian-kejadian kesetanan, maka itu bisa dilihat pada perilaku seseorang dan kondisi dirinya. Jika orang tersebut termasuk orang beriman, orang bertakwa yang berpegang teguh kepada syariat Allah secara lahir dan batin, maka kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi padanya adalah karamah dari Allah Ta'ala untuknya. Dan jika orang tersebut termasuk orang yang brengsek, buruk, jauh dari ketakwaan dan tenggelam dalam berbagai kemaksiatan, kekafiran dan kerusakan, maka kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi padanya adalah sejenis istidraj atau pengabdian syaitan untuknya atau bantuan syaitan kepadanya. Di antara wali-wali setan, ada orang yang didatangi setan dengan beraneka ragam makanan dan minuman. Ada di antara mereka yang kebutuhannya dipenuhi setan. Ada di antara mereka yang diajak bicara setan dengan gaib, dan setan memperlihatkan padanya batin, segala sesuatu dan rahasia-rahasianya. Ada di antara mereka yang dilindungi setan dan terkena senjata atau kebal. Ada di antara mereka yang didatangi setan yang menjelma dalam bentuk salah seorang saleh. Ketika orang tersebut meminta pertolongan kepadanya, setan ingin menipunya, menyesatkannya, dan membawanya kepada syirik kepada Allah dan maksiat kepadanya. Di antara mereka ada yang dibawa setan ke tempat yang jauh, atau setan menghadirkannya padanya orang-orang atau barang-barang dari tempat yang jauh, dan kejadian-kejadian lain yang didukung setan, jin-jin pembangkang, dan brengsek. Kejadian-kejadian kesetanan terjadi karena keburukan roh manusia akibat melakukan berbagai keburukan, kerusakan, kekafiran, kemaksiatan yang jauh dari orang yang mempunyai kebenaran dan kebaikan, jauh dari iman dan jauh dari kesalehan, hingga keburukan ruh tersebut menyatu dengan ruh kesetanan yang dicetak di atas keburukan, dan sebagian dari mereka mengabdi kepada sebagian yang lain sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, "Wahai golongan jin atau setan, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia." Wali-wali jin atau setan dari manusia berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain." Quran Surat Al-An'am ayat 128. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.